Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triat Mojo. Saya sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri 135 Lembah Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungu. SD Negeri nomor 135 Lembah Kuamang merupakan salah satu sekolah dasar yang terletak di wilayah Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungu, Provinsi Jambi. Sekolah ini didirikan pada tahun 1983 dan berada di kawasan transmigrasi yang berkembang pesat sejak awal berdirinya. Dengan latar belakang sebagai daerah transmigrasi, sekolah ini telah menjadi bagian penting dalam upaya mencerdaskan anak bangsa. Sejak tahun 2023, saya diberikan amanah untuk memimpin SD Negeri 135 Lembah Kuamang sebagai kepala sekolah. Tugas ini saya emban dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi demi kemajuan pendidikan di wilayah Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungu, khususnya di SD Negeri 135 Lembah Kuamang. Setiap hari saya menempuh perjalanan kurang lebih 40 menit dari rumah menuju sekolah. Perjalanan ini saya lalui dengan sepeda motor, melewati jalur yang cukup menantang. Rute yang saya tempuh terdiri dari jalan tanah dan membelah hamparan kebun sawit. Dengan semangat dan komitmen yang terus, saya berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, mendukung kemajuan akademik maupun karakter peserta didik, serta membina kerjasama yang baik dengan seluruh guru dan masyarakat sekitar. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik dengan analisis STAR, yakni situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi yang tak dapat dielak lagi, penggunaan gadget mulai dari usia dini hingga orang dewasa sudah tidak asing lagi. Berselancar di dunia maya dengan mudah hanya dalam genggaman. Dengan banyaknya informasi, seyogyanya dapat meningkatkan karakter siswa yang lebih baik. Namun, yang terjadi apa? Siswa lebih tertarik dalam menggunakan gadget daripada membaca Al-Quran. Emosional siswa yang tak terkontrol sehingga kata-kata yang diucapkan tak lagi menggunakan bahasa yang sopan dan santun, baik pada orang tua, teman sebaya, dan yang lebih muda. Kurangnya kepedulian siswa terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya. Berdasarkan hasil observasi kami pada tahun 2023, masih banyaknya siswa yang belum lancar membaca huruf hijaiyah dengan tajwid yang benar. Ini menyebabkan berkurangnya minat kemampuan dalam membaca serta menghafal Al-Quran. Padahal di balik perkembangan teknologi, sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan spiritual agar terbentuk generasi Qurani yang berakhlakul karimah. Selain daripada itu, dalam beberapa tahun terakhir, sekolah-sekolah dasar negeri di Kabupaten Bungu, khususnya di wilayah Desa Lembah Kuamang, telah terjadi perubahan yang sangat signifikan. Terlihat dari meningkatnya minat masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya ke sekolah swasta atau ke pondok pesantren yang berbasis Islami atau agama. Meskipun biaya pendidikan yang harus dikeluarkan relatif lebih tinggi dibandingkan sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah secara gratis. Untuk itu, saya sebagai seorang pemimpin sekolah, saya menginisiasi program Jemari Qurani sebagai jawaban untuk menghadapi tantangan tersebut. Munculnya sekolah-sekolah swasta yang berbasis Islami dengan berbagai inovasi program keagamaan serta lingkungan belajar yang religius menjadi daya tarik tersendiri bagi para orang tua. Di tengah perkembangan zaman dan tantangan moral generasi muda, masyarakat menilai bahwa pendidikan berbasis Islami mampu memberikan keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan spiritual. Sementara itu, sekolah negeri termasuk SD Negeri 135-2 Lembah Kuamang mulai menghadapi kondisi demikian. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, meningkatnya harapan masyarakat terhadap pendidikan karakter yang kuat, persepsi bahwa sekolah negeri kurang menonjol dalam pembinaan keagamaan, serta meningkatnya kepercayaan terhadap sistem pembelajaran integratif yang diterapkan sekolah Islam modern. Dalam pelaksanaan program Jemari Qurani, kami menemukan beberapa tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya, yang pertama, keterbatasan kompetensi guru. Tantangan terbesar dalam implementasi program Jemari Qurani adalah terkait dengan kesiapan guru dalam mendampingi siswa tahfiz Al-Quran, karena tidak semua guru memiliki kemampuan dan metode yang sama dalam membimbing hafalan Al-Quran, sehingga
kualitas pembelajaran antar kelas akan berbeda. Kemudian yang kedua, manajemen waktu. Dalam manajemen waktu juga menjadi tantangan tersendiri, karena jika tidak diatur sebaik mungkin maka akan mengganggu ritme belajar mata pelajaran yang lain. Untuk itu perlunya koordinasi yang baik dan tepat waktu saat memulai dan mengakhiri kegiatan. Yang ketiga, konsistensi pengawasan dan keteladanan guru. Tantangan berikutnya adalah konsisten dalam pengawasan dan keteladanan seorang guru, karena program akan efektif bila guru menjadi teladan dalam beribadah dan akhlak. Tantangan muncul ketika sebagian pendidik kurang konsisten dalam ikut berjamaah atau mendampingi saat tahfiz. Tantangan yang keempat yakni keterbatasan fasilitas dan ruang ibadah. Dan musola yang sudah ada masih berukuran kecil dan tidak mampu untuk menampung seluruh siswa. Tantangan yang kelima yakni dukungan orang tua. Tantangan ini mengenai dukungan orang tua yang tidak membimbing anaknya mengulang hafalan di rumah karena kesibukan kerja atau kurangnya kemampuan membaca Al-Quran. Untuk mengatasi tantangan tersebut agar menjadi berkualitas, kami telah melaksanakan serangkaian langkah strategis. Di antaranya penguatan kapasitas guru, yang merupakan program prioritas yang kami lakukan dan dianggarkan dengan menggunakan dana BOS reguler dalam 2 tahun terakhir. Penguatan kapasitas guru dalam membaca Al-Quran ini kami lakukan dalam beberapa strategi. Di antaranya pendampingan pembacaan ayat suci Al-Quran dengan melakukan pendampingan dan belajar bersama guru yang sudah hafiz Al-Quran, yang berasal dari salah satu guru SD Negeri 13 Lembah Kuamang itu sendiri. Kemudian yang kedua, memberdayakan kegiatan kombel di sekolah. Sebelum melaksanakan kegiatan kombel, Bapak Ibu guru terlebih dahulu berwudu dan tadarus Al-Quran, saling menyimak satu sama lain. Yang selanjutnya yakni monitoring. Strategi yang kami lakukan dengan terus memberikan motivasi kepada siswa dan memberikan apresiasi kepada semua guru dengan kriteria yang berbeda. Sebagai kepala sekolah, saya secara aktif terlibat dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program Jemari. Yang ketiga yakni peningkatan sarana dan prasarana tempat ibadah. Untuk mendukung proses kegiatan program berjalan dengan efektif, sekolah telah melakukan berbagai upaya peningkatan sarana dan prasarana. Salah satu langkah yang telah diambil antara lain dengan merenovasi musola menggunakan anggaran dari hasil kebun sawit yang ada di sekolah untuk dibelanjakan material, sementara untuk tukangnya gotong royong wali murid dan guru. Kemudian menggunakan anggaran dana BOS reguler untuk membelikan perlengkapan musola mulai dari karpet, ampli, toa, dan lain-lain. Yang keempat yakni implementasi kegiatan Jemari Qur'ani. Setiap peserta didik didampingi oleh guru kelas atau pembimbing tahfiz dan yang membimbing mereka menggunakan kartu pantauan tahfiz. Program kegiatan Jemari Qur'ani yang dilakukan di sekolah memiliki potensi besar untuk diintegrasikan dengan program daerah, yakni Bapak Bupati Bungo yang menginstruksikan agar mengimplementasikan program mengaji Iqra dan Al-Quran 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran di sekolah. Program Jemari Qur'ani telah berhasil membuktikan bahwa dengan dukungan yang kuat dari seluruh komponen sekolah, kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang dapat berhasil mengubah perilaku belajar siswa secara signifikan, yakni siswa lebih disiplin dalam beribadah dan menjaga wudhu, serta telah menunjukkan rasa cinta terhadap Al-Quran dan menjadikan tilawah sebagai kebiasaan harian, menunjukkan akhlak yang lebih santun, sabar, dan tangguh dalam menghadapi kesulitan, mengurangi ketergantungan pada gadget karena waktunya terserap dalam kegiatan positif dan bermakna. Kami ucapkan terima kasih tentunya kepada Bapak Ibu guru yang telah mendampingi siswa-siswi SD Negeri 135 Lembah Kuamang dalam melaksanakan kegiatan atau program Jemari Qur'ani ini. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu wali murid yang sudah mendampingi putra-putrinya di rumah untuk mengulang kembali apa yang sudah dipelajari di sekolah. Dan kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku semuanya, siswa-siswi SD Negeri 135 Lembah Kuamang dalam menjalankan program ini dengan bahagia tentunya. Dan kami mohon dukungannya kepada semuanya untuk program ini agar menjadi nominasi apresiasi GTK tahun 2025 tingkat nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.